Bismillah, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi kita di acara Ngobras bareng Samidur. Hari ini kedatangan tamu ya Pak Haji Arif apa panggilannya? Mas Arif. Mas Arif ya, Mas Arif di familiar. Kata milenial. Iya, di acara kita jumpa di acara Ngobras bareng Samidur persembahan Ratu Lebah Production. Ini tamu kita kali ini istimewa banget nih. Saya makasih Mas Arif. Sama-sama, Mas. Karena satu alasan kemarin itu kita kebetulan teman-teman alumni IKUMM lagi menggagas mangkoknya apa nih kalau kita masuk ke dunia ini ya, dunia entrepreneur social impact itu. Maka kita undanglah kemarin itu Pak Novi dari Dinas Koperasi, kemudian kita berkunjung ke jenengan, kita mulai kebayang nih, oh ternyata model dakwahnya harus seperti ini kira-kira gitu. Nah hari ini mau kita matengin dengan talk show ini, harapannya kita punya pencerahan yang lebih luas lagi gitu loh. Sorry ganggu waktunya. Oke, Pak Mas Arif, bagaimana kita dengan gerakan dakwah itu supaya legal gitu ya? Apa saja yang infrastruktur yang dibutuhkan supaya kita legal lah ya, dengan senangkap itu ya. Biar enggak ini ya. Biar enggak hura-hura aja. Ini gimana? Ya, betul. Jadi yang pertama barangkali bisa kita sharing di sini. Saya kan relatif boleh dibilang 20 tahun Mas, punya pengalaman mulai dari remaja masjid menggeluti dunia zakat sampai masjid gitu ya. Jadi background saya ini ya memang sosial gitu. Nah dari sana kita melihat sebetulnya kalau kita pakai aspek legal itu kan tergantung kepada kita berada di mana gitu ya. Paling tidak itu ada tiga prinsip lah. Yang pertama kalau kita bicara tentang nirlaba gitu ya. Nirlaba itu berarti kita orientasinya kelembagaan itu memang tidak mencari keuntungan, berarti memang sosial betul. Sosial ini ya. Nah, itu memang contohnya memang dari zakat. Kalau syarat kita zakat, infak, sedekah itu memang nirlaba. Nah, yang kedua itu not for profit. Tidak sekedar untuk mencari keuntungan. Kalau dalam Islam itu sebutnya wakaf, Mas. Wakaf ya? Nah, wakaf ini kalau bahasa kita legalnya ya yayasan gitu. Payungnya itu yayasan. Nah, saya tambahkan lagi yang ketiga ini adalah profit. Jadi ada profit oriented, ada not for profit, sama nirlaba. Ya, non profit. Nah, murni gitu. Memang ya? Iya, murni. Sosial murni memang ya habis pakai lah gitu ya. Jadi yang kalau makanya itu di dalam Islam ajaran kita ini kan zakat, infak, sedekah itu habis pakai gitu. Tapi yang bisa diproduktifkan, kita mendapatkan bagian di situ, tapi tidak semata mencari keuntungan, itu ya wakaf. Maka not for profit itu. Nah, satu lagi kalau kita berkarya, berusaha, ya macam usaha kita ini profit murni kan. Nah, kalau dilihat secara sederhananya, kalau yang ini nirlaba sama not for profit ini memang hampir sama kalau mau dipakai aspek legalnya. Yang pertama yayasan gitu ya. Yang not for profit itu pakai yayasan juga? Iya, yang not for profit ya. Karena wakaf itu lebih dekat, memang konsepnya adalah konsep kalau dipakai payungnya itu memang ya yayasan gitu. Atau kumpulan gitu ya. Secara undang-undang memang ini ya? Iya. Nah begini, secara undang-undang itu ternyata di negara kita ini dibedakan. Yang nirlaba itu memang zakat, infak, sedekah undang-undangnya sendiri. Iya, Undang-Undang nomor 38/99, ada nomor 23 yang terbaru tahun 2011. Ini zakat. Nah, yang not for profit, yang wakaf itu undang-undang sendiri juga. Undang-undang nomor 4 beda. Dan secara kelembagaan tidak boleh satu dan yang satunya itu menjadi satu kesatuan. Sendiri-sendiri. Maka kita mengenal ada LAS gitu kan, ada Basnas, ada LAS itu. Nah, itu undang-undang zakat, infak, sedekah itu. Nah, yang di wakaf ada badan wakaf. Badan wakaf, badan wakaf ya, ada nanti segala macam begitu kan. Nah, kemudian satunya kan profit ya. Profit ada koperasi, koperasi, PT, CV, koperasi lah kalau kita bicara ini kan komunitas lah kan begitu. Iya. Nah, dengan begini kita memang ya harus mau tidak mau ketika kita menjalankan aktivitas apapun begitu ya harus punya payung memang payung gitu. Hukumnya ya. Iya, payung hukumnya. Jadi teman-teman perlu ketahui ini
Mas Arif ini direktur utama. Artinya Mas Arif bertanggung jawab terhadap 3 divisi itu, Mas. Iya. Nah sekarang bagaimana lanjutannya? Setelah payung hukumnya terbentuk, berarti secara struktur itu di atas ini jenengan direktur berarti ada apa? Ya memang harus pendelegasiannya bentuknya apa nih? Ya kalau tergantung juga kegiatannya juga. Kalau di Nurul Islam apa? Kalau di Nurul Islam yang pertama kita membuat yayasan. Yayasan ini atasnya gitu kan. Kemudian kalau dia pendidikan mau tidak mau kan juga harus ada kelembagaan pendidikan sendiri, ya kan gitu. Nah, kemudian ada juga yang sifatnya sosial murni, itu ada lembaga zakat. Itu pun juga yayasan tersendiri juga. Sendiri juga. Nah, sorry tak potong Mas. Ini berarti apa? Manajer atau apa? Yang bertanggung jawab itu namanya betul ya. Manajer dari divisi ya? Iya, divisi. Kalau kita menyebutnya direktorat lah begitu karena karena zakat itu karena ada misalnya kan Kak direktorat usaha itu kan usahanya banyak nih. Ada kantin, ada gerai, ada travel. Iya, dari direktur utama, direktorat, dari direktorat itu berarti mecah lagi? Iya, ada manajer masing-masing. Oh, iya. Sekarang, contoh misalnya kan dia direktorat usaha gitu kan, dia membawa kantin, membawa travel, dia membawa gerai, ada beberapa usaha. Catering misalnya gitu. Catering gitu. Masing-masing. Itu di bawah itu ada manajer masing-masing? Ada manajer masing-masing dan dia mengikuti kebutuhan legalnya apa begitu. Iya, kalau usaha CV ya maka pakai CV. Betul, pakai CV. Kalau memang kita mengarah ke CV, kalau memang koperasi ya koperasi begitu. Kalau travel tadi berarti tourism wisata. Iya, tourism wisata, betul. Nah, pendidikan di bawahnya ya mau tidak mau kan yayasan memang kalau pendidikan kan. Nah, itu. Yayasan itu lembaga ya sekarang ya. Nah, gini. Kan tadi ada lembaga pendidikan undang-undang enggak? Iya, betul. Cuman kan tergantung juga pilihan juga. Nah, tergantung kita bagaimana. Kan pendidikan itu begini. Pendidikan juga bisa pakai PT. Ya makanya artinya begini. Jadi kan tadi kan ada profit, not for profit sama non profit ya. Yang namanya ini profit, non profit. Yang not for profit itu contohnya 2, di bidang kesehatan sama di bidang pendidikan. Nah begitu, not for profit. Tapi bisa juga yang not for profit itu menjadi profit ketika memang yang di atasnya ini menjadikan apa ini kan begitu. Kalau dia not for profit berarti contohnya misalnya kan di pendidikan. Pendidikan itu ada 2, satu pengelola pendidikan atau pengusaha pendidikan. Dua halnya berbeda. Kalau dia pengelola pendidikan, maka dia sekedarnya mengambil dari operasional yang ada di sana untuk pengembangan, kan begitu ya? Nah, tapi kalau dia pengusaha pendidikan, mohon maaf ini, memang menjadikan pendidikan itu tempat untuk bisnis lah bahasanya kan begitu. Skill up, segala macam begitu. Itu dipisahin ya memang ya harusnya ya. Nah, karena itu orientasi yang berbeda tadi. Orientasinya bukan berbeda. Satu memang mencari keuntungan, satunya sekedar untuk ini kan. Nah, tergantung juga kemudian dia memasang kalau yayasan berarti ya memang kebijakan itu menjadi ini enggak ya? Nah, kepentingan itu kan diterjemahkan oleh direktur atau memang kesepakatan semacam. Nah, makanya kita mau mulainya dari bawah atau mulainya dari atas, gitu ya. Tapi kalau kita mulai ini dari pendidikan, ya misalnya gitu kan, ini mulai dari usaha, ya didefinisikan sendiri masing-masing kan gitu. Nah, kalau kami itu dulu itu pendidikan sendiri gitu, kemudian ada microfinance, BMT ya, koperasi. Kemudian ada juga DSNI, lembaga zakatnya. Jadi ini masing-masing bergerak, kemudian kita suatu kebutuhan ini nggak bisa nih, ini harus menyatu kita, maka kita buat payungnya. Berarti kayak holding sebenarnya? Iya, betul. Holding gitu? Betul. Cuman kita berasal dari aktivitas dulu. Kan bisa aja kan kalau kita punya uang, kita bentuk holdingnya, baru kita buat aktivitas atau itu lebih rumit, lebih mudah. Lebih rumit yang pertama, karena memang kita harus menyatukan dari kultur bawah. Dari bawah. Cuman kekuatannya kalau dari bawah ini kalau kulturnya sudah terbentuk kan. Plusnya ya. Ya, plusnya ada value yang memang sudah ada dari bawah. Kelemahannya memang untuk menyatukan satu visi memang tidak mudah gitu. Tadi tuh Mas Adi, sorry. Tadi saya kebetulan ketemu sama talkshow sama Bu Andri ya. Bu Andri itu dia ISO gitu loh. ISO ya. ISO ya. Tadi saya bertanya nih, Bu. Itu gimana Bu? Memulai ISO itu apa perusahaannya undang jalan, kemudian kita undang ISO, apa nggak mulai awal aja? Kalau lihat kan presentasinya detail sekali ya. Kalau gitu caranya, kenapa nggak kita dari awal aja Bu? Kita ngomong konsulting sama ISO ya. Kita bener mana sih standar yang bener menurut standar ISO itu? Menurut Mas Arif itu
Mana pilihan? Mumpung kita pulang mulai nih, apa memang jalan dulu atau memang sejak awal ditatain rapi? Tidak mau Jawa ini Mas. Toto-toto tambah susah nanti. itu kejadian. Betul. Aku itu pernah kan, saya tuh alumni ini sorry. Bentar. Saya kerja di suatu bank itu 2 tahun. Biasanya manajer yang rajin, rapi, rasanya dikit. Ya. Acak-acak rasanya banter. Menurut Mas Arif, kira-kira berdasarkan pengalaman ya, apa menempatkan? Karena kita berangkat itu dari awal memulai usaha, dan kebetulan saya bergerak dari perusahaan kan gitu. Jadi mulai dari awal kita maintain kecil-kecilnya dulu gitu Pak, bukan dari gede kita bentuk sistemnya gitu, enggak, sistemnya dari bawah. Dari bawah naik ke atas. Iya. Tapi ini kan punya pengalaman lah ya, mengatur itu betul. SOP dan sebagainya. Iya. Jadi ya direktorat punya SOP sendiri, dia punya sendiri gitu kan. Memang kan beda Mas ya antara apa namanya tadi yang bilang non profit, kemudian not for profit not for sama profit. yang sama profit ya. Mungkin profit itu ISO ini kebutuhannya untuk angel fund lah ya. Angel fund artinya kan begitu orang investasi itu lihat dulu nih. Iya. Kalau yang non profit sama tapi sekarang dilihat dari trennya semuanya membutuhkan gitu ya? Pak. Iya. Ada tuntutan, bahkan yang zakat nirlaba itu hari ini mereka mengharuskan harus pakai ISO ya? Betul. Karena memang ini aspek trust ya, kepercayaan kepada masyarakat. Dia akan mudah membayar zakat ketika sistemnya memang termanage. Punya sistem ini kan melihatnya kan itulah tolak ukur profesional kan ya. Betul. Hari ini kan orang menitipkan dana kan nggak kayak dulu Pak. Iya dulu semerem-merem aja. Hari ini kan dilihat ini ada apa nih programnya kan, apa aja ini kan begitu ya. Terus siapa orangnya kan itu. Kalau dulu mungkin cukup orangnya, udah kan. Hari ini nggak bisa lagi. Sistemnya berjalan, maka layanan menjadi penting kan Pak. Layanan bisa jalan kecuali ada sistemnya kan gitu. Iya. Mas Arif, berapa tahun Mas Arif? Udah berapa tahun nih Nurul Islam ini? Nurul Islam itu mulai dari nol tuh. Mulai dari nol ya? Iya. 93. Berarti sekitar mau 27 ya. Iya. Perjalanannya itu Mas. Karena begini dulu itu ini kita cerita flashback ya. Oke. Saya kan masuk di Batam 96 Mas. Jadi teman-teman itu dari remaja masjid karena memang komunitas kawasan industri. Jadi giros menghadapannya tinggi gitu kan. Jadi mereka ya memikirkan ya sesaat aja gitu. Ini kumpul-kumpul ayo gitu kan, kumpul dana ayo ke pantai, ke yayasan-yayasan kan gitu ya. Nah, sampai itu jadi dengan begitu tuh kan apa ya, membangkitkan giro para pekerja pada saat itu. Sampai tahun 96, 98 ada istilah lautan jilbab gitu Pak. Nah, lautan jilbab itu adanya cuma di Muka Kuning karena memang komunitas 65 karyawan tinggal di situ, masjidnya cuma satu gitu kan. Jadi kalau pengajian malam akad itu ya memang rewame beludak. Aku pernah dengar tuh. Kalau nggak bener apa Ustadz kalau udah diuji di situ enggak itu bukan Ustadz kan? Apa kan terkenal kali itu kan? Iya benar Mas. Kawah lah gitu kan. Nah, itu kan pergantian remaja pergantian. Nah, ketika saya memikirkan, ini kalau gini caranya nggak bisa ini bertahan. Akhirnya mulai generasi saya berpikir Pak, ini dana sosial itu bagaimana dikelola, maka muncul lembaga zakat. Kemudian ini ada simpan pinjam bagaimana dikelola, maka muncul koperasi namanya BMT tahun 2000 itu Pak. Jadi di SNI BMT muncul tahun 2000, usaha-usaha masjid itu kan, itu ngawalinya dari sana juga, jualan majalah segala macam. Jadi kita atur di lembaga zakat, kita atur dengan kelembagaan tersendiri gitu. BMT kita atur dengan koperasinya gitu. Nah, usaha-usaha inovasi itu ngikuti sebenarnya. Iya. Kondisi ini. Betul. Satu hal memang tidak memang kita harus ada di lapangan, Pak. Nggak bisa kita hanya di kantor dan kemudian instruksi gini-gini model kayak di PT itu kan, ini kan sosial. Sorry, kayak kondisi kayak gini di COVID ini. Iya. Itu dampak Pak. Dampak bener. Jadi begini. Itu kan kalau bulan Maret ya? Iya. Ini fenomenanya itu memang tidak seragam ya. Bagi lembaga zakat dampaknya nggak seberapa terasa. Yang non profit ya, yang non profit atau yang nirlaba itu
Karena ketika corona, itu kan empati dibangkitkan, Pak. Itu passionnya beda tuh. Passionnya beda, naiknya ya. Jadi orang berbagi, ya kan begitu kan. Jadi antara Mustahik sama yang ini kan punya punya kelebihan, didorong. Makanya di pusat itu Basnas pusat penerimaan selama masa Covid meningkat, Pak. Meningkat. Nah ini beda. Nah yang not for profit sama yang profit ini yang sempoyongan. Contoh misalnya ya. Tadi kan yang non-profit, masjid itu Pak, ketika ditutup ya kan, di Batam ada kebijakan untuk sholat di rumah. Itu ditutup ya Bang? Tutup juga Pak, kita hampir 1,5 bulan itu. Bayangkan 2 masjid kita biasa sebulan 50 juta, ini 2 bulan, sementara operasional untuk para imam, para bilal, para muadzin, para marbot itu kan dari sana. Nah makanya, karena kita holding gitu kan, ada backup yang dari lembaga zakatnya gitu, dari usaha-usaha ini. Nah usaha-usaha masjid pun juga kedampak Pak, karena masjidnya nggak ada aktivitas ya kan, sementara unit misalnya kayak kantin di masjid itu kan itu juga termasuk kan? Iya termasuk. Otomatisnya. Apalagi kemarin kan nggak boleh kerumunan itu kan jaga jarak. Wah orang otomatis juga ini. Pas Ramadan yang parah itu Pak, karena Ramadan kan pas momen nggak boleh keluar kan, iya, sampai sholat tarawih aja kan di rumah gitu kan. Itu sangat-sangat ini memang. Artinya memang terasa. Ini menyeluruh lah ya gitu ya? Iya menyeluruh, benar. Nah, kalau di Batam kan udah kemarin tuh normal di 14 Juli itu. Iya. Ini gimana trennya Mas? Kesininya? Nah sekarang pasca sebenarnya ini ngomongnya gimana? Itu normal tapi nggak ada. Kita ada lah ya. Ada. Ya, tapi kita empati lah ya. Iya betul. Gimana terus strength-nya mau kemana nih? Gitu? Jadi kita kan memahami satu sisi aturan apa ini yang pemerintah. Kebetulan kita kan ada kedekatan dengan pemerintah juga ya. Kita mungkin itulah patoknya gitu ya. Kita kan paham ya. Paham. Tapi kan di masyarakat kebutuhannya bagaimana gitu Pak. Sementara satu sisi pemerintah ya tidak membuat suatu ketegasan gitu ya. Harus begini. Tapi kan yang disampaikan sepanjang memang aturan main COVID-nya dipahami, ya protokol kesehatan penanggulangan pencegahan COVID itu pakai, silakan aktivitasnya. Tapi kalau nggak ada tupoksinya kan nggak berani juga. Maka disinilah Pak, jiwa-jiwa entrepreneur kita, jiwa-jiwa dakwah kita dengan mengambil resiko dengan segala pertimbangannya itu, ayo tetap kita buka masjid, cuman ya disampaikan pola komunikasinya, standarisasinya. Gitu. Iya. Jadi karena kita ada di Batamindo, jadi ketika kita sampaikan kita mau pelaksanaan Jumat, mereka turun Pak tim gugus tugasnya, mengaudit kita, mensupervisi. Jadi sebelum Jumatan dipastikan pelaksanaan ibadah mengikuti protokol kesehatan COVID, dipakai thermal gun, jaga jarak segala macam, dan nggak boleh lama-lama khutbahnya gitu. Ya memang kita harus ikutin lah ya. Iya. Kita memang mau mengkrit aja di sisi ini. Nah yang sekarang ini yang hari ini diperlukan itu adalah kapan sekolah dibuka, kayak gitu itu, ya kan? Minggu depan ini udah mulai. Ada sekolah? Ada. Kita kan Direktorat Pendidikan ada itu. TK, SD, atau sama? Iya, ada TK kita namanya RA, ada SDIT, ada juga SMPIT juga gitu, dan ada pondok pesantren juga. Oh itu off semua tuh? Betul. Makanya tadi kita rapat sama teman-teman diskusi begitu, ya kita belum ada panduan dibilang begitu. Cuman ya kita tidak bisa tidak. Ya mohon maaf Pak, selama sekian bulan itu kan anak tidak di kelas kan, anak dikembalikan kepada orang tua. Ya mohon maaf, dampak lanjutannya apa? Ada kewajiban orang tua yang harus membayar biaya sekolah kan, SPP, uang segala macam. Itu kan tertahan. Complicated ya. Complicated. Tadi betul. Diskusi sama ahli psikologi itu juga beda sudut. Iya. Ada terjadi beda pandang. Kalau mungkin di sisi itu ada keuntungan ketika anak itu bisa bertemu orang tua ya. Betul. Tapi ketika itu lama sampai juga di titik. Benar, kejenuhan mereka yang keseimbangannya nggak? Betul. Nah kita ini kan kemudian begini Pak, satu sisi secara finansial sudah di depan mata kita ini kan. Sederhananya
berapa lama lagi sekolah ini bisa bertahan gitu kan. Kalau negeri oke lah, kalau negeri mereka udah ya hadir kan, di sana. ya kan. Cuman kalau yang swasta Pak kan sangat tergantung operasional kan. Nah, Stimulus nggak ada? Stimulus untuk pendidikan nggak ada ya? ya makanya itu yang kita bangun, kemudian komunikasi kita dengan stakeholder kan, dengan wali santri gitu kan, dan kemudian kita perkuat di persiapan internal kita Pak. Artinya lingkungan sekolah kita harus persiapkan untuk bisa memastikan pelaksanaan pencegahan COVID itu dijalankan gitu. Jadi ketika orang tua hadir, oh ya ini, anak saya tenang kalau gini. Nah kan gitu ya Pak ya. Nah itu yang kita bangun itu supaya wali santri percaya kita. Betul. Pasti minta standarifikasi itu. Iya, supaya melepaskan anaknya di sekolah mereka tenang gitu. Nah ini yang harus kita ini kan. Ya harus begitu. Memang harus begitu, nggak ada tolakan ya? Iya. Mas Haris, kira-kira ya kita berharap ini cepat berakhir gitu. Iya betul. Memang kan ada, kalau cepat berakhir selesailah urusan kita. Kalau Apalagi aku orang bisnis ya, hitungnya lebih gampang deh gitu. Andai kan ini berkepanjangan, kemudian plan apa? Taruhlah sampai bulan Desember itu. Langkah-langkah apa yang mungkin bisa kita antisipasi ya untuk ya memang harus kolaborasi Pak, kolaborasi tidak bisa tidak itu. Artinya saya pikir ini bukan hanya PR pegiat di bidang pendidikan atau pegiat sosial saja. Saya kira juga pemerintah juga punya kewajiban memikirkan ini kan gitu Pak ya. Harus hadir lah ya. Harus hadir itu memang saya juga paham bahwa ketika kita meminta sesuatu untuk misalnya kapan ini bisa kita buka gitu kan, mereka kan banyak pertimbangan kan gitu. Itu belum ada loh. Belum ada sekarang. belum Lalu alam. Makanya akhirnya kan kita sampaikan begini. Ini kita mohon maaf sekolah Islam gitu ya. Kita kan secara ikhtiar kita lakukan persiapan itu. Tapi kan hari ini secara internal persiapan ini kan kita lakukan. Tapi apakah persiapan juga menjamin bahwa ini nggak akan menjadi tempat penularan? Kan juga tidak ada jaminan kan Pak. Makanya kita kembalikan juga kepada keyakinan kita gitu. Ikhtiar ini sudah gitu kan. Ikhtiar sudah. Ayo kita kan juga nggak bisa jaminan kalau ikhtiarnya begini kemudian COVID juga nggak akan gitu kan, nggak juga. Makanya ada ikhtiar berikutnya itu ya tentang bagaimana membangun spiritualitas kita. Iya, saya pikir itu poinnya di situ loh. Keyakinan atas itu ya. Nggak ada ukuran loh sampai sekarang. Nggak ada Pak, nggak ada. Susah. Makanya ini kan dampak akhirnya begini Pak. Mohon maaf ini. Ketika anak-anak yang tadinya belajar di masjid, anak-anak TPA gitu kan, sekarang ketika di rumah kan apakah anak kecil ini ngaji dengan ibunya? Kan belum tentu juga Pak. Kesibukan dia gitu kan kebanyakan begitu. Kemudian ketika nggak sekolah, apakah mereka juga akan mendapatkan porsi belajar contoh misalnya keagamaan yang seperti ketika tatap muka kan tidak. Makanya kan kalau transfer of knowledge itu bisa dengan online atau daring ya. Itu transfer of knowledge kan. Tapi kan di sekolah kan tidak hanya transfer of knowledge kan Pak. Matematika, fisika, segala oke. Tapi ada keteladanan, ada kedisiplinan, komisional. Betul, chemistry seorang guru, kasih sayang, kedisiplinan kan nggak bisa. Transfer of karakter ini kan juga nah makanya ini juga harus menjadi perhatian semua gitu. Mas Arif, ini yang terakhir nih. Kunci suksesnya apa? Tatap penting kunci umat bertahun-tahun itu nggak bosan kira-kira. Apa yang menjadi spirit utamanya Mas Haris ini? Jadi yang pertama Pak, ini kita ingin membangun kebanggaan gitu. Seorang muslim. Iya, ada izzah, ada kemuliaannya tidak hari ini gitu kan. Tapi siapa lagi kalau bukan kita yang memulai gitu kan. Mumpung kita diberi kesempatan gitu kan. Jadi kita wujudkan ini menjadi bagian dakwah kita. Semoga kemudian menjadi juga bagian yang bisa dibanggakan oleh umat Islam kaum muslimin Pak, gitu aja. Jadi memantapkan keyakinan berjuang. Catat ini teman-teman sekalian. Jadi teman-teman jangan laku. Sekarang udah waktunya berdakwah ya, punya keyakinan yang kuat. Mas Arif, terima kasih banyak. Sama-sama. Insya Allah kita akan terus berkomunikasi, jangan pernah bosan. Mantap. Ya? Oke. Teman-teman sekalian, ini akhir dari pembicaraan kita dengan Mas Arif ya. Mas Arif, beliau adalah Direktur Yayasan Nurul Islam. Insya Allah kita akan lanjut ke depannya dan beliau kita harapkan jadi mentor nih untuk alumni nih. Apa yang mau dikonsultasikan. Demikian pembicaraan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.